Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi syukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati, muliakan Dinda Al-Mukarram di tahun pira lahir? 80. Dinda yang 76 cocok dengan Dinda nggih. Al-Mukarram Tuan Guru Dinda Tuan Guru Mustiadi Ihsan SPDI, pengasuh pembina pondok pesantren atau Yayasan Darul Jamaah Dusun Penuntut Desa Pendem. Jelas ada pria yang disebut. Juga yang dewek yang hormati seluruh pengurus yayasan, para asatis, para tokoh agama, tokoh masyarakat, mami, nini tiang, ayahanda, ibunda tiang, sanak bija yang dewek yang hormati muliakan. Ada juga hadir kepala dusun dan yang saya banggakan, cintai para santri Yayasan Darul Jamaah Penuntut yang dia banggakan, muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saat niki sudah masuk waktu zuhur, namun nunggu sami tetap antusias. Alhamdulillah. Dan mohon maaf tadi terlambat temui ini tutup. Yang berangkat datang malik, mohon maaf. Ya dan terjadi wakil rakyat. Ya tadi terima dalam teparat cuek lalu. Okay. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi kondisi dia. Yang penting kita bisa bersilaturahim. Alhamdulillah. Mari kita bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang pertama kali ikut niki, baru kenal daerah niki, alhamdulillah. Yang juga baru kenal Pelunggu Sami. Harap saya kenal tiang? Harap sebagian kenal tiang? Harap sande? Alhamdulillah, makin yang Pelunggu bisa bersilaturahim tentu karena izin Allah. Mungkin dulu ada yang kebetulan memilih tiang, lecok gambar tiang sama niki, putih, lebih putih, Arab bau, gagahan atau Guru Mustiadi. Jadi alhamdulillah, tampi asih kalau ada yang pernah memilih tiang dulu gitu. Dan penting memang silaturahim niki jangan sampai putus, karena di situ keberuntungan. Gitu. Siapapun kita, kedudukan apapun kita harus tetap bersilaturahim. Karena kata ulama, kata ulama ahli hikmah, di antara tanda orang beruntung, min alamatis sa'adati wal falah,
tanda orang beruntung dunia akhirat, diantaranya kullama zida fi jahihi zida fi qurbihi minan nas. Setiap kali bertambah pangkatnya, kedudukannya, derajatnya, penghormatannya, dia semakin dekat dengan masyarakat. Nenten arah jarak. Itu ciri orang minimal teduengan. Kaya kerajin entun lai boya silaturahim, mudah-mudahan sehat panjang. Jadi beruntung. Doa niki penting. Doa niki penting. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, lebih-lebih kita bersilaturahim niki di majelis ilmu. Dan pelungguh juga masya Allah yang lihat sabar. Padahal yang tahu dari tadi pagi pelungguh sami beringin. Lagu sabar. Balasan Allah bagi orang yang sabar. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka itu akan diberikan ruangan-ruangan yang indah di surganya Allah berkat niki sabar dalam taat kepada Allah. Kalau sabar ketika kita mendapatkan musibah, Allah angkat derajat sampai 300 derajat. Sabar dalam taat kepada Allah, Allah angkat derajat sampai 600 derajat. Dan sabar ketika meninggalkan maksiat, Allah angkat derajat sampai 900 derajat. Nunggu sami makin sabar dalam taat kepada Allah. Padahal masya Allah yang lihat arak sak belusur naik. Niki jadi ngereneng. Dendek terus nanti. Lagu si sabar nunggu. Ane dia sabar jangan mulik wah. Nggih. Arah sak miring-miring dan melinggi sakit king. Lalu disebut basir. Allah ganti dengan surganya Allah subhanahu wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka nanti ketika masuk ke surganya Allah dalam keadaan aman, terhormat. Sak pesila niki para malaikat ngiring jamaah majelis taklim darul jamaah, ngiring dawat tamu surga bahasa malaikat. Berlebih kesombong jamaah darul jamaah nggih, penuntut malaikat selalu nggih, ndek pengaman presiden, ndek tentara, malaikat yang langsung menerima penunggu sami untuk dipersilahkan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus ini istiqomahkan ya. Menuntut ilmu niki harus kita istiqomah, karena disinilah membentuk moral kita, terutama generasi tiap tumbuh ya. Lewat pendidikan agama. Karena kata mantan menteri agama dulu dari era Orde Baru, Profesor Dr. Muktiani almarhum, beliau sampaikan membangun moral tanpa dilandasi agama ibarat lentera tanpa sumbu. Dilah kecopok sandara sigi, wikan copok bu, renderuan. Ingat beruan, ada masih dilah kecopok yang balik. Sakadu pengantin lain tahun 70-an sandi mana listrik. Kecopok ndara sigi, dilah kecopok ndara lintau nyade.
Artinya penting pendidikan agama. Makanya saya sampaikan kepada pemerintah, karena ini juga aspirasi dari masyarakat, justru pendidikan agama ini harus ditambah, jangan dikurangi. Lebih-lebih kondisi Tiang Pelunggu saat ini di Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah berkat perjuangan pemerintah Tiang Pelunggu baik di pusat maupun di daerah, dengan adanya sirkuit Mandalika Lombok yang ada di Lombok Tengah, Masya Allah Lombok niki sudah mendunia. Kalau tiang keliling dari Aceh sampai Papua, ketika memperkenalkan diri dari NTB selalu disebut oleh pejabat-pejabat daerah di sana, oh sirkuit Mandalika Lombok. Dulu tiang 2 kali ke Inggris dalam rangka tugas negara, memperkenalkan diri dari Lombok NTB, kemudian kita sebut sirkuit Mandalika, langsung orang Inggris bilang sirkuit Mandalika Lombok very good. Saya belian surah kan siswa doang, saya nggak ketahuan kena, lamun tunggu jangan nggak. Tapi kena bu, kita tahu, alhamdulillah. Jujur nek kata, kadang-kadang lawan arak jemaah pura-pura ketahuan, padahal dia ketahuan. Yang dibeli ke ada majelis ta'lim NU Ina Lemu namanya. Tiap jalur Sabtu ada pengajian. Alhamdulillah Ustaz Abu Somad sampun hadir. Dari Haji Muhammad ZA 2 kali. Roma Irama alhamdulillah sampun. Nah, tiap jalur Sabtu ada pengajian. Yang waktu itu membahas hasil survei anak muda meninggalkan sholat. Mau ketua Ina saya beli ke Ina, wikam jarang survei. Nggih, ulin berapa? Napi Ina menjawab, sak tukang bagi-bagi kepeng. Tuh, mata menu. Setahun doang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi Lombok niki sudah mendunia. Tentu ke depan, ya dari awal kita lihat datang dari berbagai macam negara, tentu mereka membawa budaya masing-masing. Kita khawatir moral generasi Tiang Pelunggu terkontaminasi, terpengaruh dengan budaya-budaya mereka ke depan. Mungkin saat ini Tiang Pelunggu bisa membimbing masih hidup, tapi bagaimana ke depan? Maka penting kehadiran majelis taklim, pondok-pondok pesantren. Bisa jadi Tiang Pelunggu dididik pendidikan agama. Alhamdulillah, kalau Pelunggu Sami tidak mampu ke jauh, makin alhamdulillah di penuntut niki ada yayasan pondok pesantren Darul Jamaah yang dibimbing oleh Dinda Al-Mukarram Tuan Guru Mustiadi Ihsan. Nah, niki suatu kebanggaan bagi Pelunggu Sami. Alhamdulillah berkat kerjasama Pelunggu Sami, gotong royong Pelunggu Sami, walaupun yayasan ini baru berumur 6 tahun, seperti yang beliau sampaikan tadi, tapi Masya Allah bangunannya sudah luar biasa. Mararun wah puluhan tahun. Nah, niki karena kekompakan Pelunggu Sami, dan harus kita jaga, harus kita rawat. Makin rencana beliau juga akan membangun yayasan gedung asrama santri, baik putra maupun putri. Tentu jadi pikiran kita bersama. Nah, guru ruan ya beliau sengaja sampean, mudah-mudahan saya sumbang si semen. Lagu di Nunas beliau terus terang di Nunas. Lagu paham, bercerita doang paham. Jadi insyaallah lemak kiriman sekat semen bagi-bagi, karena memang yang harus keliling ke beberapa tempat, apalagi di Maulid Misrawi ini sampai 5, lamun rapatan 6 sejelo sampai malam. Murate-rate jangan terbangun doang masjid musola yayasan. Makanya yang harus berbagi,
karena wilayah tiang juga sampai Bima, sampai Dompu, Sumbawa. Tiang harus kunjungi semua, dan siapapun yang mengundang tiang berusaha untuk hadir dan berusaha juga untuk memberikan kenang-kenangan. Dan siapapun yang menelpon tiang juga boleh semua, karena nomor tiang tidak pernah berubah dari dulu. Tetap nomor tiang dari dulu, sekek dinara perubahan. Karena lewat itu kita bersilaturahim. Jadi alhamdulillah Yayasan Pelunggu Sami niki semakin berkembang, dan makin mau membangun juga pondok pesantren jadi bahan pikiran kita bersama. Jadi niki yang bisa tiang perbuat, lagu syukur-syukur alhamdulillah. Ya hikmah pilih penceramah jari wakil. Jadi lamun tundang dan perlu siapang tiang selawat. Saya nggak biaya negara. Lagu lamun tuang guru lain ya perlu selawat. Lamun bau gagaan dah. Ini kecimol doang 4 juta membayar. Lamun tuang guru dia 1.000, mudah sepusut malik. Padahal yang terbaik ilmu, Nah, penting lagu lamun tiang yang tampu, karena perjalanan tiang sudah 3 negara. Justru tiang saya berselawat, Ya cita-cita tiang lain, meles datang ngaji mu tiang saya berselawat. Ini tiang dong tunggu pahang selawat. Alhamdulillah, niki makna khairun nas anfa'uhum linnas. Niki harus kita berusaha amalkan. Karena makna kontekstual hadis itu, orang sukses bukan dilihat dari hartanya, bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat dari kedudukannya, tapi mereka yang bisa memberikan manfaat terhadap sesama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam kebenaran, karena tantangan kita terus semakin besar. Tantangan kita ke depan semakin besar. Kemarin saja kita pengalaman para jemaah, ketika memuncaknya pandemi yang dulu, tiba-tiba muncul inisiatif DPR RI. Apa inisiatif mereka? Ingin meloloskan RUU HIP namanya, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Rencana mereka tanpa mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, itu artinya mereka ingin melegalkan ajaran komunis. Mereka ingin menghidupkan ajaran komunis. Ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Maka alhamdulillah kami terus konsolidasi. Waktu itu dari 136 anggota DPD, sekitar 90 lebih menolak tanda tangan, dan itu yang kita bawa dalam sidang paripurna. Lalu tiang juga tiang undang sekitar 100 ulama, tuan guru dan para ustadz. Bagaimana menyikapi hal ini? Alhamdulillah kita lanjuti di pertemuan Majelis Ulama Indonesia di Pendopo Bupati Lombok Tengah. Tiang orasi waktu itu tiang sampaikan kronologis undang-undang tersebut, sehingga kita sepakat Majelis Ulama Indonesia menolak RUU HIP karena mereka ingin melegalkan ajaran komunis atau ateis yang tidak percaya adanya Tuhan dan percaya jok nenek. Padahal Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara kita, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kan yang mereka ingin merubah Pancasila. Nah, jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, mereka ingin ajaran komunis ini, ateis ini, mereka ingin kita ini tidak percaya kepada adanya Tuhan. Ini kebodohan mereka. Namun dengan ateis niki, komunis dia percaya jok nenek. Kembali nampun dia percaya ada Allah. Sehingga Allah nudin pengitan nudin. Dan namun di pengitan berarti di neraka. Coba mari kita jawab kebodohan mereka. Walaupun aku diri menjadi profesor,
Walaupun berdua akal, tapi nunasan yang tanya pelunggu sami, arah angin, penggitan. Apakah angin di penggitan lalu di arah? Yeah. Berarti angin ini di penggitan lagu lebih ruan. Coba tangkap angin. Nah, padahal tiang pelungguh di serminang angin niki. Lalu kembali yakin arah angin. Omi dapat. Kalau ingin kita mengetahui hakikat angin, jangan dengan mata, jangan dengan penglihatan. Sampai jauh kiamat kita begitu. Yang pelungguh tidak akan serminang yang namanya angin. Kalau ingin mengetahui angin, dengan rasa. Inilah keterbatasan manusia. Khuliqal insanu dha'ifa. Aku ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah segala-galanya. Dendek manusia sombong, nggih? Arak roh. Saya yakin dia arak roh. Angkat tangan. Mati loh. Yang pun teparan manusia saya rasa masih harap roh kancil makin jasad doang arak darat roh. Almarhum itu engkau teparan manusia pedara atau makin roh doang arak darah jasad tapi ini teparan kocok. Nah, ia pun teparan manusia karena terdiri dari dua unsur jasmani dan rohani. Mbak tahu dulu? Dalam Mbak papa? Apa ile ulu, ile belum, ile jengku? Mbak papa? Demika, paden termasuk. Mbak ruan roh? Mbak putih? Pink? Arah dengan mabuk berjawab ni lebih ruan roh jabut punya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Roh din pengitan. Lagu yakin belum sami arah ini. Ia paling rapat contoh sederhana. Paling rapat paling ini dalam diri tiap roh. Yakin ampun tahu hadir makin sengan arah. Tiang pelungguh tahu demak rokok makin karena niki saya muri-muri yang pun muri tahu nggak soal ngelanjar. Acik. Ada bisa tenang pikiran, diganggu balik dengan merukuk. Jadi, napiaran tahun demak lanjaran itu karena ada demak ai ada. Bisa tiap pelungguh semakin bersilaturahim saling memandang itu karena roh. Okay? Yakin roh ada di dalam jasad, tapi yang pelungguh tidak pernah melihat bagaimana rupanya roh. Yakin roh ada di dalam jasad, tapi yang pelungguh tidak tahu di mana posisinya, apa ada di dada, di lutut, di kepala dan sebagainya. Okay? Yang penting roh itu ada di dalam jasad. Begitu pula orang yang beriman kepada Allah. Yakin Allah ada di alam jagat raya ini, walaupun tidak tahu di mana Allah berada, yang jelas Allah ada di mana-mana. Ada di alam jagat raya. Yakin kepada Allah, yakin adanya Allah, walaupun tidak pernah melihat Allah. Karena kenapa? Yang pelungguh tidak mampu, terbatas. Kalau angin saja tidak bisa yang pelungguh lihat menjadi makhluk Allah. Kalau roh saja yang pelungguh paling dekat tidak bisa yang pelungguh melihat, apalagi Allah zat yang menciptakan roh. Paham? Gitu? Tidak mampu.
Makanya mohon maaf, dulu ada cerita ya, ada seorang profesor ini yang tidak percaya adanya Tuhan. Beketuan dia karena kode. Apa kabar kamu? Ini karena profesor ya, karena kode ini Islam. Alhamdulillah baik ini karena Islam. Allah yang memberikan saya sehat. Siapa Allah itu ini? Saya Allah. Allah adalah Tuhan saya, ini karena itu. Yang menghidupkan saya, yang mematikan saya. Tegas karena. Apakah Allah kelihatan? Apakah kamu pernah melihat Allah? Tidak, ini karena saya tidak pernah melihat Allah. Mengkelelik profesor ini. Dalam teori, sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada, maka Allahmu tidak ada. Yunil profesor ini soalan lampak ya oleh sebentar dulu Prof ini karena kode ini. Saya mau tanya Pak Prof. Kemudian silahkan tanya Unin, Profesor Niki. Pak Profesor tidak yakin ada Allah itu dengan apa? Dengan akal saya, Unin. Saya tidak yakin adanya Allah dengan akal saya, Unin Profesor. Oh, akalnya Profesor di mana? Di kepala saya, Unin. Kebetulan si kata kode ini. Akal Pak Profesor di mana? Di kepala saya. Apakah Pak Profesor melihat akal? Melungun. Dia tahu jawab. Mungkin tidak. Berarti Pak Prof tidak punya akal. Kebodohan manusia. Angka dedet dalam pinter doang. Khuliqal insanu dha'ifa. Aku ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Dan andalan akal yang sekuat-kuat manusia arah kalian kalah. Sehebat yang santang, Gajah Mada, Mak Lampir, arah kalian kalah. Dan sombong manusia. Oh, aku ni kuat, hebat, ini jemaah laki. Arah kalian lemah. Nggih, arah kalian lemah. Sepinter-pinter manusia, arah kalian bodoh. Sepinter B.J. Habibie, mantan presiden yang bisa menciptakan pesawat. Coba suruh pindah kong manuk lamun tahu. Suruh nulat pipah lamun tahu. Apalagi kisah Malik sulit kan? Okay? Arak kalian bodoh. Sepinter-pinter tukang. Okay? Arak kalian bodoh. Angka dene pada dicekat tukang. Ini sampai bina 10 lantai, 20 lantai. Wah, aku hebat. Nggih, sepinter-pinter tukang arat kalian bodoh. Coba pinang, suruh pinang kesuhun kedit lamun tahu. Ambil tukang aneh, hai tukang katanya. Aku pak sejuta lamun tahu pinang kesuhun kedit. Angkat tangan. Angkat nenek sombong jadi tukang. Baru telu lantai memacetkan beti tercekat. Kalau si kedit sekolah ulu. Nintau siapa? Nintau pinang kesuhun. Coba sungguh di dalam kayu, nggih, solah niki begelangkung. Arak langan tamu, arak langan sukun. Aman leman panas, aman leman angin, aman leman hujan. Padahal tengah sekek dan jauh jami. Secara akal, ulu jami gerik si angin. Tapi itulah cara Allah menjaga memelihara seluruh makhluk. Mutiang pelungguh pintar pada diri jadi tukang, tahu pinak sampai 3 lantai 4 lantai, lagu nin tahu pinak kesuhun kedit, kalah si kedit sekocet kudu. Inilah keterbatasan manusia. Ini andalan akal doang. Okay? Karena kita ini dalam keadaan lemah. Makanya alhamdulillah kita bersyukur ada hidayah di iman. Ini yang paling penting dalam diri yang tunggu niki. Mudah-mudahan kita istiqomah nggih. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak hal yang ingin yang sampaikan sebenarnya nggih, tapi insyaallah lain kali kita lanjut nggih. Namun ketundang namun ditundang ya sabar. Jadi karena tiang juga makin ada acara lagi pengajian di Sawat nggih, Lombok Barat. Dari habis dikit langsung tiang berangkat ke Sawat, tidak bisa lama. Insyaallah lain kali kita lanjut silaturahim nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya untuk
untuk kita semua. Ampura agung sinampura. Allah mafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.